Keindahan kawasan di Nusa Tenggara Timur tidak terbantahkan. Barisan pegunungan dan hamparan pesisir pantainya menyajikan pemandangan yang menarik. Demikian pula kehidupan keseharian masyarakatnya yang syarat nilai adat dan tradisi. Namun di balik keindahan terdapat resiko bencana alam yang bisa mengganggu kehidupan. Di tengah ancaman tersebut, menciptakan ketangguhan masyarakat adalah sebuah keharusan untuk memastikan masyarakat dapat memahami resiko bencana, melakukan upaya pencegahan, adaptasi, serta mempersiapkan diri ketika bencana tiba. Salah satu pihak yang memiliki inisiatif mempersiapkan ketangguhan masyarakat adalah Palang Merah Indonesia yang didukung oleh Netherlands Red Cross melalui pelaksanaan program Partner for Resilience atau PFR. Program ini memiliki pendekatan yang unik dengan memadukan 3 hal utama, yakni adaptasi perubahan iklim, manajemen ekosistem dan restorasi, dan pengurangan risiko bencana. This is a new way of thinking which contributes to better preparation of the community. It is partly development and it's dealing with disasters at the same time. The main thing and the main contribution which we have delivered here together with PMI is that the PMI is now focusing also on the community, not only on the individuals, but on communities and strengthening the whole communities in order to make them able to better deal with disasters, to better prevent disasters, and to do whatever is necessary for their own development. A stronger community is better able to deal with disaster. Tahap awal yang dilakukan untuk membangun ketahanan masyarakat adalah memastikan mereka mampu mengidentifikasi risiko bencana maupun potensi yang ada di desa. Hasil analisis inilah yang kemudian akan menjadi dasar pembuatan rencana mitigasi bencana di tiap desa dampingan, termasuk salah satunya adalah pembuatan jalur evakuasi. Palang Merah Indonesia menyadari ada banyak nilai dari tradisi-tradisi lokal masyarakat yang ada dalam mengantisipasi bencana. Pendekatan adat dan tradisi juga menjadi pintu masuk dan dipertimbangkan dalam melakukan analisis karakter kajian masyarakat dalam bencana dan membuat perencanaan mitigasi dan upaya adaptasi. Ya, kalau tetua adat dulu itu di sini dia nama Nenek Lanang, Lanang Koban. Nenek Lanang itu kalau angin ribut malam pertama, malam kedua, dia mulai beri tempat yang tiang bendera itu, dia mulai panggil angin itu tetap ikut dan angin tetap reda. Dalam rentang waktu 5 tahun, sudah ada banyak hal yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Kegiatan mitigasi yang dilakukan di tiap desa dampingan berbeda, tergantung dengan hasil analisis yang telah dilakukan.
di Desa Penikenek dengan mitigasinya penanaman nyamplung, penanaman mangrove, dan beberapa jenis tanaman pantai lainnya. Dalam prosesnya, kegiatan mitigasi yang dilakukan adalah hasil dari pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar mitra pelaksana program. Kerjasama antar mitra yang saling melengkapi menjadi salah satu keunggulan yang ada dalam program PFR. Program ini juga membantu masyarakat desa dampingan PMI untuk lebih memahami kegiatan pengurangan risiko bencana yang sebetulnya sudah mereka lakukan. Nah, kita bekerja sama dan kita saling mengisi, dan PMI mengambil kompetensi untuk upaya-upaya pengurangan risiko yang memang menjadi mandat utama PMI. Untuk di Lembata, mitra PFR yang kita libatkan sesuai dengan kebutuhan kita, yakni Wetlands Internasional. Kehadiran mitra Wetlands Internasional di sini adalah memberi penguatan kepada KSR dan juga tim Sibat untuk bisa punya kemampuan untuk mulai dari mengidentifikasi jenis tanaman yang cocok, kemudian dari proses persemaian, pembibitan, sampai juga penanaman. Kalau dalam konsorsium PFR ada 4 lembaga lain, itu Caritas Keuskupan Maumere, Lembaga Pengembangan Teknologi Perdesaan itu LPTP Surakarta, Wetland Internasional, dan Karina Jogja. PMI memberi dukungan untuk beberapa proses pembentukan tim siaga bencana desa, kemudian memberi pelatihan, mensupport termasuk juga pengembangan early warning system di kawasan DAS. Itu juga menjadi hal baru sebenarnya untuk PMI, karena sejauh ini kita lebih mengembangkan di desa. Sedangkan dari mitra-mitra kita belajar tentang tungku hemat energi, pertanian organik. Ketiga pilar dalam program PFR semakin kokoh karena ditopang oleh semangat kerelawanan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang bergabung dalam tim siaga bencana berbasis masyarakat atau tim Sibat. Tim inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di desa-desa dampingan. Mereka bekerja atas dasar kemanusiaan dan menjadi penggerak untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Motivasi untuk pribadi saya yang pertama adalah membangun desa Penikenek, itu yang menjadi motivasi utama. Terus yang kedua, dari pribadi saya mau mencari tahu pengalaman bagaimana bergabung sebagai seorang relawan, sehingga bisa dengan sendirinya menolong sesama atau menolong warga masyarakat di sekitar yang memang membutuhkan bantuan kami. Peran Sibat di desa kita sebagai penggerak, motivasi, berikan motivasi kepada masyarakat, kemudian menggerakkan masyarakat, berikan juga bagikan ilmu itu kepada masyarakat bagaimana terjadi satu bencana atau apa yang kita buat kalau ada bencana. Masyarakat kita berikan motivasi kepada kita. Kemudian itu kita akan kerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga lain. Kita sama-sama kalau ada gempa, ada bencana atau masalah, kita sama-sama bisa bergandengan tangan untuk mengatasi masalah. Kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh tim Sibat yang dibentuk oleh PMI dianggap strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemerintah desa pun memberikan respon positif terhadap kehadiran tim Sibat dengan mengupayakan agar tim ini dapat tetap melakukan kegiatan secara terus-menerus. Tim Sibat yang ada di desa kami ini akan diberikan SK sebagai satu dasar hukum, sehingga apabila program ini kontraknya sudah habis, maka program ini tetap akan berjalan di desa, sehingga dalam pembahasan anggaran tahun-tahun ke depan, tim ini akan tetap kita perhatikan untuk memberikan alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan mereka dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terutama terkait dengan masalah bencana. Pemerintah Desa Talibura selalu siapkan kantor untuk kita bertemu, untuk tatap muka kita berdiskusi. Setelah itu juga pemerintah desa juga siapkan untuk masyarakatnya ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan program ini. Setiap kali kegiatan musrembang de
Sibat juga kami selalu libatkan. Yang pertama, Sibat kita libatkan dalam menyusun sebuah rencana kerja pembangunan desa. Yang kita intervensi untuk anggaran pendapat belanja desa adalah pembangunan pos komando Sibat dengan total anggaran kurang lebih 18 juta ditambah dengan swadaya masyarakat. Yang berikut dalam perencanaan yang kita harus lakukan tahun anggaran 2015 ini adalah Sibat ini harus di SK-kan oleh pemerintah desa supaya berjalan secara terus-menerus. Berarti Sibat berperan penting di dalam pembangunan desa ini. Inisiatif memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi bencana yang telah dilakukan PMI melalui program PFR tentu perlu terus dilanjutkan. Kerja nyata yang telah dilakukan PMI terkait kebencanaan telah diakui oleh pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana. Kerja sama dengan pemerintah merupakan hal utama yang tentunya berujung pada dukungan yang diyakini dapat menjamin keberlangsungan proses penguatan kapasitas masyarakat. Kerjasama BPBD dengan Palang Merah Indonesia sejauh ini dalam kerja-kerja upaya pengurangan risiko bencana dari PMI terkait kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Selama ini koordinasi berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan PMI misalnya di Talibura, ada upaya-upaya mitigasi di sana terkait bencana tsunami, penanaman mangrove, membentuk tim siaga bencana desa. Berangkat dari sejarah kebencanaan, sebetulnya sudah 1880-an itu sudah terjadi di Kabupaten Sika. Oleh karena itu, pemerintah berpikir secara regulasi, kebijakan, pemerintah bersinergi, bekerja sama dengan pihak swasta, lembaga sosial, dan di Sika ini cukup banyak. LSM, para relawan, termasuk PMI ini sebetulnya juga terlibat, Tagana, dan juga gereja di Caritas. Semua kita bekerja bersama dalam penanganan bencana ini. Dukungan nyata dari berbagai pihak menjadi jaminan bahwa kerja-kerja yang telah dilakukan PMI di 2 kabupaten, Sika dan Lembata, akan terus dikembangkan. Netherlands Red Cross, Palang Merah Indonesia, bersama masyarakat pun telah menunjukkan komitmennya untuk terus bekerja mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Itu menjadi model yang bagus ya. Dan saya juga mendengar bahwasanya pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Mereka tetap akan melanjutkan upaya-upaya yang sudah dirintis oleh masyarakat dan juga Sibat. Dan PMI juga tidak akan tinggal diam walaupun program sudah selesai, tapi bagaimana PMI bisa membangun kembali dan membina, menjaga kesinambungan agar Sibat-Sibat ini tetap dia teruji, terlatih. Lalu kalau memungkinkan mereka juga bisa bersama-sama dengan dukungan pemerintah untuk mereplikasi model-model yang bagus itu ke wilayah-wilayah lain. Sekarang dan kedepannya kami akan punya komitmen yang sama untuk minimal dengan masyarakat dan pemerintah desa. Apapun caranya kami akan selalu siap untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam hal mengurangi resiko dan dampak bencana. Kami Sibat Desa Lampung. Tangguh hadapi bencana.